Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah, syirri wa syirri, syirri fi, syirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, tadi pagi saya dikirimi salah satu teman kita video. Video itu bercerita bahwa dia bisa memadamkan neraka. Jadi beliau ini minta tanggapan saya. Saya tersenyum. Bukan saya tersenyum karena ada yang salah, bukan. Tapi saya tersenyum karena saya tahu ilmunya. Saya tahu apa itu neraka, apa itu surga. Saudara-saudara, kalau ada seseorang atau teman kita bisa memadamkan satu neraka, maka saya akan katakan, bawakan ke sini 1.000.000 neraka, saya akan padamkan. Kalau ada saudara kita bisa memadamkan neraka, jangan langsung dianggap sesat. Jangan langsung dianggap tidak mungkin. Mungkin kalau kita tahu ilmunya. Mohon maaf, 1.000 neraka bisa saya padamkan karena saya tahu ilmunya. Makanya tadi itu saya buka video sebentar itu, saya tersenyum. Bukan tersenyum karena ada yang salah, tapi saya tersenyum karena saya tahu betul ilmunya. Saya tahu apa itu neraka, saya tahu apa itu surga. Cuma kebanyakan saudara-saudara kita membayangkan neraka itu sangat menakutkan, atau suatu tempat yang sangat menakutkan. Di situ ada api berkobar yang luar biasa. Ini yang sering dibayangkan saudara-saudara kita. Neraka itu tidak seperti itu. Sebelum saya menjelaskan apa itu neraka, saya akan menjelaskan di sini bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak pernah menciptakan neraka untuk hamba-hambanya. Tidak pernah. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak mungkin menciptakan neraka bagi
hamba-hambanya. Allah itu Maha Pengampun. Kecuali Allah itu tidak Maha Pengampun, bisa jadi menciptakan neraka untuk bagi orang yang tapi Tuhan Maha Pengampun. Saudara, yang menciptakan neraka itu adalah manusia sendiri. Dia menciptakan neraka lalu dia masukkan dirinya sendiri ke dalam neraka itu. Luar biasa bodohnya. Kita sendiri yang menciptakan neraka, kita sendiri yang menciptakan surga. Coba kita pikir saudara, kita yang menciptakan neraka, lalu kita masuk. Apakah itu enggak bodoh namanya? Bodoh. Lalu apa itu neraka? Neraka itu masalah perasaan, pikiran. Ketika kita berpikir yang macam-macam sampai kita gelisah, tidak karuan, nggak bisa tidur, itu neraka. Ketika kita melihat saudara kita lagi bahagia, kita tidak senang melihatnya, tidak bisa tidur memikirkan, itu neraka. Kita yang menciptakan neraka, kita yang menciptakan surga. Itulah sebabnya di konten-konten saya menjelaskan perbaiki pikiran, karena pikiran ini bisa menjerumuskan kita. Kalau pikiran ini bagus, selalu berbaik sangka, insya Allah kita selalu bahagia, itulah surga. Salah kita memahami neraka. Neraka itu sekarang ini, bukan nanti. Tapi kita kan selama ini selalu ditakut-takutin. Kalau begini, kamu masuk neraka kalau mati. Kalau begini, kamu masuk surga kalau mati. Makanya sekarang banyak orang takut mati. Saudara, kalau kita bercerita tentang neraka, saya pernah membahas satu konten. Barang siapa masuk dalam neraka tapi dia menyaksikan Allah, insya Allah dia mengalami surga. Sebaliknya barang siapa masuk surga tapi tidak menyaksikan Allah, dia akan mengalami neraka. Apa sebab? Surga neraka itu adalah milik Allah. Surga neraka itu dua-duanya ada di sisi Allah. Sekali lagi, barang siapa masuk neraka tapi dia menyaksikan Allah, insya Allah dia mengalami surga. Tapi barang siapa masuk surga tapi tidak menyaksikan Allah, dia pasti mengalami neraka. Artinya apa? Ketika seseorang itu mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, tapi dia menyaksikan Allah, insya Allah hatinya jadi bahagia. Sebaliknya seseorang itu memiliki harta, kekayaan,
luar biasa melimpah, tapi tidak pernah menyaksikan Allah, dia akan mengalami penderitaan. Pikirannya gelisah. Itu artinya di dalam neraka tapi tidak menyaksikan Allah akan mengalami neraka. Karena surga neraka itu masalah perasaan. Bukan seperti yang kita bayangkan suatu tempat yang menakutkan, di situ ada api berkobar, bukan. Makanya ada yang dikatakan Siratal Mustaqim atau jembatan Siratal Mustaqim, katanya orang dibagi 7, katanya. Selembar rambut dibagi 7. Artinya apa? Begitu susahnya menuju surga. Begitu susahnya menuju satu kebaikan. Kadang-kadang kita niat dari rumah untuk berbuat baik, dalam perjalanan maksiat, jatuh ke neraka. Sekali lagi saudara, saya memperjelas, kalau ada yang bisa memadamkan satu neraka, bawa ke sini 1 juta, neraka saya akan padamkan. Karena saya tahu ilmunya, saya tahu apa itu neraka, apa itu surga. Surga neraka itu adalah masalah perasaan. Perasaan terletak daripada pikiran. Ketika pikiran kita kacau, perasaan pun ikut kacau. Makanya saudara, mari kita selalu berpikir positif, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan masuk dalam surga. Dan perlu saya jelaskan saudara, seseorang yang betul-betul mengenal Allah, betul-betul sampai marifatnya kepada Allah, berarti itulah orang-orang yang mengalami surga dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.